Halo teman-teman, apakah teman-teman suka membaca cerita lucu? Pasti suka dong, apalagi jika cerita tersebut mirip dengan apa yang terjadi di kehidupan sekitar kita. Namun, pernahkah teman-teman menyadari kalau di balik cerita lucu tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin disampaikan? Nah, cerita tersebut sering disebut dengan teks anekdot. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat, menarik, yang lucu dan menggemaskan. Dengan kata lain, teks anekdot adalah teks yang berisikan hal lucu yang menceritakan tokoh dalam dunia nyata melalui kisah fiktif. Berikutnya adalah struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama abstraksi, kedua orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, dan kelima koda. Pertama, abstraksi. Abstraksi ialah bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal unik yang terdapat di dalam teks. Abstraksi dalam anekdot pada dasarnya bersifat opsional, boleh ada dan tidak. Kedua, orientasi. Orientasi ialah bagian yang menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa terjadi atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Ketiga, krisis. Krisis ialah bagian bertujuan menghibur dan tidak berisi orang penting. Keempat, reaksi. Reaksi ialah bagian yang berisi cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Jadi, pada bagian ini kamu akan menangkap bagaimana cara penulis menyelesaikan masalah yang sudah dihadapi dalam cerita dengan caranya sendiri. Kemudian kelima, koda. Koda ialah bagian akhir dari cerita unik. Pada bagian ini bisa juga berisikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Bagian ini bersifat opsional. Berikutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Pertama, teks anekdot merupakan cerita fiksi yang menggambarkan kehidupan nyata. Kedua, anekdot bersifat menggelitik, lucu, konyol, dan menjengkelkan. Ketiga, isinya menyindir secara tidak langsung. Keempat, di dalamnya terkandung tokoh, latar, rangkaian, peristiwa, pelajaran, bahkan nasihat. Berikutnya adalah tujuan teks anekdot. Pertama, menyampaikan kritikan secara tak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Kedua, membangkitkan atau menggairahkan tawa untuk menghibur para pembaca. Dan yang ketiga, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari singkat itu sendiri atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami teks anekdot, berikut satu contoh teks anekdot. Yuk simak bersama. Pada hari Jumat di tengah panas yang terik, Pak Hadi sedang mendengarkan khotbah singkat dari Ustadz sambil menunggu waktunya sholat Jumat. Ustadz, saat ini kita harus waspada karena setan dapat menggoda kita dengan cara apa saja yang ada di sekitar kita. Pak Hadi sambil menguap. Ustadz, menguap saat mendengarkan khutbah bisa jadi cara setan menggoda kita agar tertidur. Pak Hadi merasa tersinggung sambil menggaruk kepalanya. Menggaruk kepala juga bisa cara setan menggoda agar kita tidak fokus saat salat. Pak Hadi berusaha menghilangkan emosi dengan melihat keluar masjid melalui jendela. Ustadz, melamun sambil melihat yang tidak pasti juga salah satu cara setan menggoda kita. Pak Hadi berdiri sambil berteriak ke Ustadz. Setan yang juga bisa menyerupai Ustadz, Pak. Nah, itulah penjelasan mengenai teks anekdot. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.